Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Rizky Ardandianto dari Prodi Manajemen kelas MN20A. Tujuan membuat video ini, saya menyelesaikan tugas pengantar bisnis sesi 11. Nah, materi kali ini atau penjelasan dari video ini yaitu pengenalan manajemen keuangan. Definisi manajemen keuangan. Keuangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu keadaan uang, urusan uang, segala bertalian dengan uang, seluk-beluk uang. Menurut Ridwan dan Inge pada tahun 2003, yaitu keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar, dan instrumen yang terlibat dalam transfer uang di antara individu maupun antar bisnis dan pemerintah. Mengapa kita perlu mempelajari manajemen keuangan? Manajemen keuangan sangat penting untuk kita. Manajemen keuangan sendiri berhubungan dengan aktivitas penggunaan dana, pengelolaan aktiva, dan pengolahan dana. Apa sih keuangan manajemen itu? Menurut Dr. R. Agus Sartono, MBA, yaitu manajemen keuangan edisi 4 2001, menjelaskan bahwa manajemen keuangan adalah manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dan dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien. Secara umum, manajemen keuangan adalah segala atau aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh pendanaan, modal kerja, menggunakan atau mengalokasikan dana, dan mengelola aset yang dimiliki mencapai tujuan utama perusahaan. Ruang lingkup manajemen keuangan, yaitu yang pertama keputusan pendanaan, yaitu keuangan tentang dari mana dana untuk membeli aktiva tersebut berasal. Yang kedua ada keputusan investasi, yaitu kebijakan manajemen dalam menggunakan dana perusahaan yang ada pada sebuah aset yang diharapkan akan memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu keputusan pengelolaan aset, yaitu kekayaan perusahaan yang sangat penting dan fundamental yang harus dimiliki. Selanjutnya ada bentuk organisasi bisnis. Yang kesatu perseorangan, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh satu orang. Perusahaan biasanya merangkap juga sebagai pimpinan atau manajer. Yang kedua ada persekutuan, yaitu badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang secara bersama-sama kerjasama untuk mencapai tujuan bisnis. Yang ketiga ada korporasi, yaitu perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai suatu perusahaan yang besar. Selanjutnya ada tujuan manajer keuangan. Aktiva manajer perusahaan mempunyai 3 fungsi penting, yaitu yang kesatu membuat keputusan investasi, yaitu capital budgeting decisions. Yang kedua membuat keputusan bagaimana membiayai investasi tersebut atau bisa disebut capital structure decisions. Dan yang ketiga mengatur pendanaan operasi perusahaan dari hari ke hari atau bisa disebut working capital management. Tujuan utama perusahaan tersebut adalah memaksimalkan kekayaan para pemegang saham yang diraih dengan memaksimalkan pasaran perusahaan, karena seluruh keputusan keuangan akan terrefleksi di dalamnya. Selanjutnya ada fungsi manajemen keuangan. Yang kesatu yaitu planning, yaitu meliputi perencanaan arus kas dan rugi label. Yang kedua ada budgeting, yaitu perencanaan penerimaan dan pengalokasian anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki. Yang ketiga ada controlling, yaitu melakukan evaluasi atau memperbaiki atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan. Yang keempat ada auditing, yaitu melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. Yang kelima ada reporting, yaitu menyediakan laporan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan analisa rasio laporan keuangan. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada 5 prinsip manajemen keuangan. Yang kesatu, time value of money,
yaitu setiap dolar yang diterima kali hari ini lebih berharga daripada diterima di masa depan, dan begitu pula sebaliknya. Yang kedua ada risk return trade-off, yaitu resiko tinggi akan mengantarkan kita resiko tinggi juga. Biasanya investor lebih memilih investasi beresiko tinggi. Yang ketiga ada cash flow or the source of value, yaitu tanpa cash flow direksi tidak akan bisa berbuat apa-apa. Cash flow ibarat energi bagi sebuah perusahaan. Semakin kecil energi yang perusahaan miliki, semakin terbatas pula gerak perusahaan tersebut. Yang keempat ada marketing price reflects information, yaitu investor merespon informasi dengan membeli atau menjual investasi mereka. Dan yang terakhir yang kelima yaitu individu respond to incentive, yaitu orang-orang lebih bersemangat melakukan sesuatu jika ada imbalan atas apa yang ia lakukan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.